Demikian juga hal yang sama. Ternyata jauh lebih istimewa Korean red ginseng. Kita lihat lagi sekarang. Selain menurunkan berat badan, antiinflamasi, brain cancer, dan lain sebagainya. Ini para penelitinya. Kemudian prevent cancer. Saya ingin menunjukkan satu hal. Di satu sisi bisa mencegah, di satu sisi lagi bisa sebagai pengobatan. Di samping keistimewaan dari ginseng yang lain. Dari ginseng efektivitas manfaat yang lain. Red ginseng, hepatokarsinogenik. Jadi ini adalah kanker pada hati, juga bisa diatasi. Ini adalah penelitian pada binatang percobaan tikus. Kemudian ini yang menarik, multi direction of saponin. Kita berbicara kemarin saponin, berbicara di diabetes. Sekarang bagaimana peranannya ketika kita berbicara cancer? Ternyata menunjukkan kemoterapeutik dan kemoprotektif. Jadi bisa sebagai mencegah maupun sebagai terapi. Kita lihat, ini isinya, ini penelitinya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini adalah saponin. Ya, bagaimana anti cancer dari saponin. Dan ini adalah penelitian yang dilakukan berbagai cancer, cervical cancer, breast cancer, leukemia dan seterusnya. Itu pancreatic cancer, prostat, luar biasa. Ini adalah referensi para peneliti. Kemudian ini menjadi tergugah untuk kita semua menarik satu kesimpulan yang baik. Sama, hal yang sama, hepatocellular carcinoma dan seterusnya, breast cancer lagi, leukemia cancer, pancreatic cancer. Ini gambaran yang jelas-jelas istimewanya saponin yang ada di dalam PNG. Melatonin. Nah, melatonin kita sudah bicara kemarin karena berhubungan dengan hormonal. Saya akan bercerita di sini lagi, berarti seluruh kondisi cancer akan diwakili oleh melatonin. Maka yang diperlukan adalah betul-betul kita punya melatonin yang mumpuni untuk bisa memberikan suatu peran. Ini gambarannya bagaimana peranan melatonin. Terjadi kasus berbagai sakit sekarang harus dibicarakan. Salah satunya adalah cancer. Jadi ketika melatonin ada, dia sudah bersifat sebagai anti cancer, anti proliferatif, dan itu bersifat langsung. Tinggal bagaimana kita memelihara tubuh kita. Satu. Yang kedua, kalau sudah ada one more dan one more telah memberikan melatonin, tinggal ditempelkan. Tolong perhatikan. Demikian juga dengan aging, karena walaupun bagaimana aging akan menyertai kita semua. Melatonin cancer sama. Melatonin mampu menghambat berbagai tipe cancer, baik secara in vitro maupun in vivo penelitiannya. Luar biasa. Hal yang sama sekarang kita berbicara lagi di prospek kandungan yang ada di dalam tumbuhan. Sekali fitomelatonin. Sekali lagi sebagai fitomelatonin kita harus melihat betul-betul ke arah sana. Ternyata banyak sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak ada ragu sangat diperlukan melatonin dalam kehidupan kita, dalam kita menghambat cancer. Melatonin seperti di sini mengurangi radikal bebas, meningkatkan antioksidan aktiviti kita, menstimulasi antioksidan. Ini adalah melawan free radikal. Artinya adalah cancer juga ada di dalamnya di sini. Semua didapatkan karena adanya melatonin. Melatonin seperti hal yang sama, ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan full sekali. Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu ragu lagi mengatasi inflamasi. Sering ceritakan ini. Demikian juga dengan risiko yang lain. Termasuk di dalamnya adalah cancer, sakit apapun, maka melatonin akan sangat-sangat diperlukan sekali. Jadi pesannya di sini, pesannya untuk melatonin plus harus kita pakai di semua kasus. Mudah-mudahan itu nanti kesimpulan yang disepakati. Terakhir, bagaimana dengan solusinya? Mudah-mudahan saya masih ada waktu, Pak Julius, Pak Taufik minta waktu. Yang ingin masih ada dok, silakan dok. Ya, ini menarik Pak. Jadi betul-betul usahakan untuk tidak dapat makanan lagi. Jadi saya menarik dari Pak Julius menanyakan, dok, makanannya apa? Pak Taufik juga menanyakan yang sama. Tadi Pak Julius ke audiens juga menanyakan sama, makan apa nih kita malam ini? Saya ingin berpikir sekarang ini, bagaimana kita tidak memberi makan kepada sel kanker atau tidak memberi makan kepada calon sel kanker.
Karena kesimpulan kita sudah dapat tadi. Artinya gambaran sudah ada bahwa di sana yang berperan adalah protein. Protein dan protein. Makin banyak protein, makin rajin kita makan, lain ceritanya. Saya minta dengan sangat lebih banyak makan buah. Atau kalimat yang lebih itunya lagi adalah jadikan buah sebagai makanan utama. Ayo kita berpikir, semua kita punya doa ya. Tidak ada cerita perbedaan agama. Semua kita punya doa dan doanya adalah ingin masuk surga. Dan ternyata di sana tidak ada catatan apapun. Di sana tidak ada catatan mengenai rendang, di sana tidak ada catatan mengenai gulai kambing, di sana tidak ada catatan mengenai gulai ikan. Ingat, di sana catatannya adalah buah. Maka kalimat saya, jadikan buah sebagai makanan utama. Mohon maaf ya kalau ditanyakan, ini makanan saya malam ini. Nanti teman-teman akan memilih yang lain. Kemudian sayuran. Yang kita suka loh. Jangan susah-susah sekarang. Ketika teman-teman kita angkat bicaranya adalah durian. Waduh, saya suka durian. Silakan. Silakan. Karena itu masuk dalam konteks buah. Oke. Seluruh produk, nah ini yang lain menarik. Paling tidak seluruh produk ini harus kita belajar sama-sama untuk one more-nya. Dan itu mudah sekali. Tempelkan. Saya hanya berbicara sekarang 3 ya, tidak yang lain. Bagaimana dengan B12? Ya sama, tinggal ditempelkan. Kenapa? Karena B12 pasti akan memberikan vitamin untuk sel sehatnya, bukan sel kankernya. Sel kanker tidak suka dengan yang sehat. Sel kanker tidak suka dengan itu. Sel kanker sukanya adalah dengan, tadi bicaranya, protein. Sel kanker suka dengan apa? Dengan gula. Kenapa? Karena gula tenaga. Ingat ya, 32, 1480. Dia perlu gula, dia perlu tenaga, dia perlu bensin yang banyak sekali. Dan itu akan didapatkan ketika kita suka dengan gula. Kita suka dengan karbohidrat yang sifatnya simplek, sederhana. Sederhana itu apa? Mudah menjadi gula. Catatan penting lagi sekarang. Nah, ini yang tadi disampaikan atau disinggung sama Pak Julius. Kita harus membuat satu atmosfer yang tidak menyenangkan buat sel kanker yang ada dalam tubuh. Ya, ketika ada terjadi sesuatu ini, berarti pola pikir kita harus dirubah. Kemudian aktivitas kita harus dirubah. Tadinya kita tidak suka dengan berpanas ria, sekarang harus berpanas ria. Tadinya kita ada larang dulu dingin, sekarang kita lakukan yang radikal. Untuk apa? Untuk membuat satu atmosfer yang tidak menyenangkan, suatu suasana yang tidak menyenangkan buat sel kanker dari tubuh seseorang. Satu cerita perlawanan dari seseorang wanita kena kanker. Dia lakukan olahraga sekeras mungkin. Olahraga berarti berpanas-panas ria. Setelah itu dia akan masuk ke dalam kolam renang yang dingin sekali atau dingin, berbeda suhunya, dan dia lakukan yang sama. Dia panaskan dirinya, dia dinginkan, panaskan dirinya, sehingga membuat satu atmosfer yang tidak menyenangkan buat kanker. Mudah-mudahan ini bisa mewakili Pak Julius. Kami serahkan ke Pak Julius. Diskusi malam ini sangat inspiratif karena ya Allah Akbar, 858 bayangkan peserta, subhanallah. Silakan Pak Julius, kami serahkan ke Pak Julius. Saya siap, luar biasa ini 855, saya tak terbayangkan tadi betapa istimewanya. Silakan, saya akan mute. Oke dokter, terima kasih dokter atas paparannya yang sangat bagus. Dan teman-teman, luar biasa. Sekarang lebih lagi, 862 yang hadir dalam ruangan ini. Ini rekor. 65 rekor luar biasa. Ya, yang minggu lalu 806, sekarang 864. Jadi teman-teman semua ini semua menjadi good promotor dok. Artinya apa yang disampaikan minggu lalu itu betul-betul menjadi pemicu. Silakan minum, silakan teman-teman juga ambil nafas. Ini kita dapat materi yang sangat luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang berminat nanti bisa menghubungi orang yang mengundang Anda materinya. Ya, Lalu juga kalau penasaran karena materinya dibagi pun karena itu materi yang sangat padat, mungkin bisa
pelajari sedikit demi sedikit, dikunyah baik-baik dan diulang-ulang. Dan luar biasanya kalau Anda selalu setia ikut dalam setiap kali Jumat ini, maka itu adalah seperti pengulangan seperti sampaikan dokter, repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibunya ilmu pengetahuan, dan kita adalah membawa kabar baik tanpa diperlengkapi dengan ilmu, maka kita tidak akan menjadi satu yang powerful. Ini saya mendengarkan dokter aja mungkin hanya berapa persen yang bisa saya serap. Nah, yang saya ingat dok, ketika dulu pacar saya, waktu itu masih jadi pacar, hanya menemani dia, itu kami harus banyak makan, bikin sayuran dari miso. Itu miso itu dari semacam dari Jepang ya, kita sering belajar ke sana. Betul. Lalu ada akar buah teratai. Lalu yang saya ingat tadi saya lihat dalam materi presentasi dokter ada pistachio. Kacang-kacangan pistachio, dan itu kandungannya ternyata sangat tinggi untuk bisa membantu anti cancer, dan saya harganya lumayan mahal, 1 kilo itu 200.000, dan saya sangat ikut sering merecokin istri pura-puranya menemani, karena kalau orang cancer itu teman-teman, selera makan itu betul-betul habis, tidak ada selera makan. Makan sedikit mual, dan itu harus masuk supaya dia bisa menjalani kemo berikutnya. Dan teman-teman, terima kasih banyak dokter, kita ucapkan terima kasih buat dokter. Sambil kita ini banyak sekali yang mengucapkan terima kasih kepada dokter informasinya, dan ini masih menanjak terus 870-an. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa sampai 1.000 orang, karena memang begitu banyak orang yang butuh informasi ini, dan juga mencerminkan betapa produk tadi disampaikan dengan 3 saja, itu saja sudah sangat powerful. Dan kita tahu, dipahamkan betapa kandungannya itu dari bagaimana jahe, teh hijau yang familiar dalam kehidupan kita, tapi dikupas oleh dokter dengan data-data yang sangat kaya dan data hasil penelitian yang, waduh, kalau itu hasil kita harus kuliah berapa lama itu dok. Bahagianya semua sudah dirangkum, disampaikan dengan runut, disampaikan dengan sangat indah. Nah, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan, boleh ya dok ya? Silakan Pak Iris, silakan. Ini pertanyaan itu dari awal tadi sudah mulai ada yang mulai tanya, teman-teman tanya dari hal yang sangat umum, tapi pada malam hari ini mohon maaf teman-teman ya, pertanyaannya saya coba untuk yang berkaitan dulu dengan utamanya cancer sesuai dengan judul kita. Nah, itu yang pertama. Nah, sebelum masuk ke sana, ada juga yang tadi bertanya soal sebenarnya pemakaian istilahnya itu perlu dibetulkan. Ada yang memakai istilah selama ini masih memakai koyok dok. Nah, saya sebagai orang branding itu sangat mengutamakan pemilihan kata itu harus hati-hati, karena itu akan mencerminkan makna yang akan kita sampaikan. Betul. Sejauh saya tahu, nanti mohon dibetulkan oleh dokter, kalau koyo itu hanya bekerja di permukaan kulit, di sensasi hangat, tanpa memberi hangat, iya. Tetapi kalau transdermal, dari 2 etimologi atau 2 usul katanya itu, trans menembus atau menghantar, dermal kulit. Jadi beda banget antara koyo dengan transdermal. Ini yang perlu saya mohon teman-teman juga kita memakai istilah yang betul, karena ini branding kita, kekayaan kita. Jangan sampai kita ngomong dengan istilah yang mungkin sedikit sulit, tetapi itu tidak mencerminkan makna. Kalau kita pakai nama koyo, maka mari hentikan kata koyo, lalu pakai transdermal. Betul begitu tidak dok ya? Betul, memang ada perbedaan Pak. Jadi awalnya itu dari lokal, awalnya itu dari topikal. Topikal itu adalah pengobatan di satu tempat, tidak diminumkan. Berarti di tempat apapun tempatnya, berarti bisa melalui kulit, melalui mata, melalui telinga, itu adalah topikal. Tapi kemudian untuk bisa berlama-lama topikalnya itu, maka dibuatlah koyo. Dan umumnya, sekali lagi umumnya ketika berbicara di koyo, berbicara di lokal yang ditutupi, jadi sebetulnya tidak perlu dengan teknologi yang luar biasa pun itu bisa dilakukan. Anti sakit itu bisa dilakukan. Katakanlah kita ingin memberikan anti sakit nih, yang mempunyai efek untuk bisa mengurangi rasa sakit, maka dilakukan di tempat lokal, topikal, kemudian dibungkus.
itu sudah termasuk di dalamnya adalah koyo. Jadi ditutupin supaya lebih berlama-lama di sana. Tapi ketika bicara transdermal itu widely different, sangat beda. Jadi transdermal betul-betul satu delivery system, bagaimana mengantarkan materi yang ada dengan teknologi di sana. Makanya sampai ada gelombang dengan luar biasa, teknologi pengantaran secara gelombang untuk masing-masing partikel-partikel kecil yang ada di dalam transdermal delivery system. Jadi kalau tidak kita gunakan transdermal patch yang biasa, maka akan berbeda. Kenapa kita sudah terbiasa dengan koyo? Karena sudah ada dari dulu. Tapi berbeda dengan apa yang kita bicarakan dengan transdermal delivery system yang dipilih oleh OneMore. Ini harus jadi catatan penting buat kita. Dulu atau sekarang pun masih ada anestesi, kemudian bukan pil, artinya adalah koyo dengan untuk KB dan sebagainya. Sampai hari ini ada, ditempelkan di dadanya untuk jantung, itu sampai hari ini ada, tapi terbatas sekali, sangat terbatas sekali obat medis, obat kimia yang digunakan. OneMore tidak di sana. OneMore bukan itu gitu. Transdermal dari sistemnya dipilihkan satu komponen, satu kandungan yang bukan berbicara di obat lagi, bukan berbicara di kimia seperti yang sudah ada. Demikian tambahannya Pak Yulis, silakan buat teman-teman. Senang sekali saya. Ya. Terima kasih teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sejak sekarang kita menggunakan istilah yang betul, bahwa ada transdermal nanowave technology delivery system. Nah itu agak sepanjang, tapi itu akan memperlihatkan keunggulan dan kekayaan kita dibanding koyo yang lain. Transdermal. Oke, terima kasih Dok. Saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan pertama dari Pak Cia Sarjono Mamuju. Ini bagaimana cara mengobati kelenjar getah bening yang tumbuh di payudara? Oke, langsung dijawab ya Pak Yulius. Silakan Dok. Jadi ini jadi catatan penting buat kita semua. Kelenjar getah bening itu bukan serta-merta negatif. Jadi kelenjar getah bening itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Besar untuk fungsi pertahanan tubuh kita. Kelenjar getah bening itu adalah bagian dari pertahanan tubuh kita. Ada kelenjar, ada hasilnya. Dan kelenjar getah bening dari satu titik ke titik yang lain itu berhubungan. Ada salurannya, namanya adalah saluran limfe. Isinya adalah cairan limfe. Pusatnya ada di limpa kita. Limpa kita itu ada di bagian kiri perut kita. Itu limpa itu adalah pusat dari kelenjar limfe atau kelenjar getah bening. Jadi dari leher kita di belakang telinga kita, di leher kita, di sini, ini semuanya kelenjar. Ketika berbicara di seluruh tempat, berarti di payudara, di ketiak kita, di seluruh tubuh, sampai ke usus buntu, sampai ke amandel kita, itu adalah getah bening. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengobatinya? Tolong dicatat penting-penting ini. Nah, sangat-sangat penting sekali. Ketika kelenjar getah bening itu berjuang, sekali lagi ya, berjuang melawan COVID-19, melawannya si Mikron tadi, menceritakan sama Pak Yulius, itu dia pasti akan bengkak dimanapun. Jadi kalau misalkan sekarang, mohon maaf karena pertanyaannya adalah payudara, seseorang yang sedang menyusui anaknya si bayinya sedemikian agresif sehingga terjadi luka di papilanya, di puting susunya, maka infeksi itu akan menghasilkan pembesaran kelenjar getah bening yang ada di dalam payudaranya. Dan kelenjar getah bening di payudara juga bersambung ke dalam kelenjar getah bening di ketiaknya, di seluruh tubuhnya juga. Sehingga cerita tadi disambungkan, itu hanya sekadar pembesaran. Bagaimana pengobatannya? Nggak usah ada diskusi lagi ya, kita sudah bicara 3 itu tadi. Berarti kita tinggal. Cuman yang aneh mungkin di malam ini akan pembicaraannya, kenapa Dr. Sil bicaranya adalah slim style. Ini mungkin yang akan berbeda, karena umumnya semuanya PNG, semua ramai banget dengan PNG-nya. So, sekarang naikkan penggunaan slim style, terutama untuk kasus-kasus yang dipertanyakan tadi. Jadi tinggal ditempelkan 3 makna itu, selesai. Kita tidak perlu ada keraguan lagi. Kombinasikan ketiganya, tempelin. Terserah, saya serahkan sama teman-teman ukurannya seperti apa, titiknya di mana, mendekati titik yang ada. Demikian
Pak Julius supaya ada bagian untuk teman-teman yang lain. Monggo. Oke, terima kasih dok. Ini ada 2 pertanyaan karena mirip, saya akan jadikan satu. Itu pertanyaan dari Pak Puri Astuti Padan dan juga Pak Hasni Muhammad dari Gorontalo. Jadi kita itu betul-betul lintas Indonesia ini ya, pendengarnya. Yang pertama, selamat malam dok. Mohon bertanya, apakah miom yang sudah mencapai 3 kilogram bisa disembuhkan dengan produk One More? Itu yang pertama. Terus yang ketiga, itu dari Pak Hasni Muhammad. Dok, bagaimana cara menyembuhkan kanker payudara yang sudah stadium 3? Jadi yang satu miom 3 kilo, yang satu stadium 3. Silakan. Jawabannya sama. Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Aduh, saya jadi kangen banget sama Bunju, saya kangen Gorontalo, saya kangen jadinya. Karena kasusnya memang menarik sekali. Jadi, tolong disimak. Tadi saya sudah cerita, yang satu adalah 32, yang satu adalah 1480. Tadi bicarakan miomnya sudah 3 kilo. Kenapa sampai 3 kilo? Karena tadi, jadi pertumbuhan tumor, Bapak Ibu sekalian, jadi catatan penting sekarang. Jangan sekali-kali menganggap remeh ketika kita berbicara, oh ini tumor jinak. Tolong itu diralat. Kista masuk dalam kondisi jinak. Miom mungkin masih dalam kondisi jinak. Tapi 3 kilo loh. Di perutnya udah lebih berat daripada miomnya, atau lebih besar. Miomnya itu sangat besar sekali. Pertanyaannya, apakah bisa? Bisa. Kita harus punya keyakinan kuat itu. Gimana caranya? Seperti yang tadi tanya. Jangan kasih lagi makan dia. Jadi kalau kasusnya miomnya orangnya adalah suka makan A, maka yang suka itu dicoret, ganti dengan makanan yang lain. Sehingga selalu saya mengilustrasikan, jadikan buah sebagai makanan utama. Bagaimana dengan kanker payudara juga? Ini terlepas nih, kalau Pak Julius dengan Ibu itu menyelesaikan dengan berbagai upaya medisnya. Ayo kita sekarang berusaha dengan One More. Tapi catatan penting pertama, jangan kasih makan dulu sel kankernya. Makanannya Pak, makanan yang dimakan oleh yang bersangkutan. Jangan berpikir yang lain. Kalau saya kemarin makan A, B, C, D, coret itu semua, ganti dengan buah. Saya tidak makan sayur, itulah yang harus dimakan. Saya tidak suka dengan ini, itulah yang harus dimakan. Maka itu akan tidak memberikan makan kepada kanker payudaranya, tidak akan memberi makan kepada miomnya. Lalu bagaimana dengan One More-nya? Tempelkan. Nggak ada instruksi lain, tidak ada instruksi yang lain. Tempelkan, apalagi tempelnya bisa banyak. Ketika terjadi sesuatu, tinggal diangkat. Artinya adalah regulatornya, kalau diinfus tinggal di stop, selesai. Angkat, selesai. Itulah keistimewaan dari One More. Jadi saya katakan kita harus punya keyakinan kuat, miom sebesar apapun, cancer dengan stadium berapapun, apapun cancernya. Tadi saya sebentar baca, ada cancer tulang, terus kemudian di biopsi dan seterusnya. Sama, cancer itu tidak bisa apa istilahnya? Jangan berbicara cancernya, cancer di payudara, cancer di serviks, cancer di tulang, itu sama semuanya. Demikian juga dengan tumor jinak. Bicara kista lah, bicara kutil lah, itu sama semuanya. Atau papiloma yang banyak, orang sering kadang-kadang suka banyak itu adalah sama. Itu adalah tumor jinak. Tapi ingat ya, dia makan loh. Kalau dia makan, kalau tumor jinak tumbuh dalam tubuh kita, maka berarti kanker ganas pun akan sama. Atau kanker juga akan sama tumbuh karena dia makanannya yang sama. Mudah-mudahan menjawab Pak Julius. Terima kasih. Silakan. Luar biasa. Jadi kaitannya dengan kanker itu dia suka makan apa yang kebiasaan kita makan ya dok ya. Itu yang pertama kali diubah polanya. Jangan kasih makan, coret, ganti yang lain alternatifnya. Betul. Dan terlebih lebih banyak makan buah ya dok ya. Yes. Ya, kalau tidak makan buah kita tenggelamkan nanti. Oke dok, ternyata dan tentu saja dengan produk-produk One More yang tadi sudah disampaikan dengan sangat baik. Nah, saya lanjutkan sedikit pertanyaannya untuk memperdalam begini dok. Ada banyak teman-teman itu yang masih berkutat pada di mana titik tempel yang betul. Padahal ini adalah smart teknologi yang akan ikut aliran darah, namanya transdermal. Kita punya lapisan epidermis itu ada di sekujur tubuh kita. Tapi bagaimana tepatnya menjelaskan mereka yang masih pusing untuk memikirkan bagaimana cara tempat yang tempel yang tepat gitu. Kalau kanker A, kanker B, kanker C, atau penyakit lain.
Silahkan dok, mohon diulang lagi. Ini kita mau belajar lagi. Baik, terima kasih Pak Yulis, terima kasih teman-teman mengingatkan semuanya ya. Jadi semua kita harus lebih berteori boleh, sekali lagi berteori boleh. Saya senang banget teman-teman dan One More International juga sudah memberikan guideline yang jelas, petunjuk yang jelas. Tempel ketika kombinasi di belakang punggung kita atau di mana-mana udah ada titik-titiknya sudah jelas. Saya hanya ingin mempermudah buat teman-teman, sekali lagi mempermudah buat teman-teman. Kalau orang itu pusing, ya, orang rasanya pusing banget nih, aduh nggak enak banget nih, entah itu apapun judulnya, ya. Kemudian kita punya PNG, judulnya aja udah PNG, pasti akan menghilangkan rasa sakit itu, setuju ya? Sakitnya kepala, tapi ditempel di dengkul kita. Kira-kira orang itu seneng nggak? Saya datang, dok, saya sakit kepala, ya udah saya tempel ya di lututnya ya. Pasti kecewa orang itu karena tidak disentuh yang sakitnya. Artinya maksud saya, coba ketika kita sakit kepala dan kita berusaha untuk menyentuhnya dengan gerakan, dengan kehalusan, dengan kelembutan, itu pasti akan ada rasa. Energinya juga beda. Apalagi ditempelkan dengan PNG, apalagi ditempelkan dengan melatonin plus. Ini akan jadi luar biasa. Tempel lagi dengan Omevia. Kita tidak bicara Omevia malam ini. Tambah lagi nantinya lebih dahsyat lagi. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Boleh berteori tempel di kanan, ke kiri dan lain sebagainya, silakan. Tapi kalau kita tidak tahu, mohon maaf sekarang ditempelkan di jidat sini pun kanker payudara itu akan berefek. Karena dia akan mencari mana yang diperlukan. Oh, ternyata kankernya ada di payudara. Ditempelkan di sini pun ketika terjadi kansernya serviks atau kansernya prostat itu sama. Karena yang dijelaskan sama Pak Yulis atau dijelaskan sama semua yang namanya transdermal delivery system itu akan masuk dalam pembuluh darah dan akan mencari, akan kemana-mana. Setiap masuk ke dalam darah berarti akan masuk ke liver. Dari liver balik lagi ke jantung, dari jantung masuk lagi ke seluruh tubuh lagi. Maka semua target akan terkena. Jadi Bapak Ibu sekalian, titik boleh kita ngikuti panduan, saya senang banget itu. Tapi jangan sampai rumit, jangan sampai titik meridian, nanti titik, tambah susah nanti kita. Itu satu. Yang kedua, yang lebih menarik lagi, ini yang kedua nih, bukan berarti saya ingin penghematan ya. Karena titiknya banyak, saya tinggal punya sedikit nih PNG-nya. Nah, mulai tambah bingung lagi nanti. Tidak, sama sekali. Ya, makin banyak, kita tidak ada overdosis. Itu yang pertama dibicarakan di pertemuan pertama. Itu yang pertama. Tapi balik lagi sekarang, ketika produknya cuma ada di sisa nih sedikit, usaha kita tetap sama. Jadi lupakan makanan yang enak tadi, lupakan makanan yang akan memberikan makanan ke cancer, tempelkan. Walaupun cuma 1-2, no problem, ikut akan memberikan efek anti cancer. Tapi kita sudah punya usaha tidak memberi makan. Kita sudah memberikan satu bantuan kepada mitra kita, pasien kita, klien kita, sembuh, ini gampang banget. Itu sudah motivasi yang luar biasa. Walaupun cuma 1 tempel, 2 tempel. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Silakan Pak Yulis, saya kembalikan Pak Yulis. Oke, terima kasih. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga punya pengalaman nih. Ketika datang periksamu ke dokter, begitu melihat dokternya yang wajahnya adem, penyambutannya ramah, yang menyediakan waktu dengan melayani dengan sepenuh hati, itu hampir separuh penyakit kita itu sudah pergi. Nah, saya kira kita semua sebagai orang-orang yang menjadi ambasador dari One More ini, yakinkan diri kita punya teknologi yang smart teknologi. Ibarat kita itu mau memfoto, itu sudah memakai foto digital yang sangat-sangat canggih. Sedangkan kalau fotografi zaman dulu kita harus pintar tata cahaya, pilih ISO-nya berapa. Sekarang teknologinya yang kita bawa sudah sangat canggih. Nah, yang kedua ya memang seperti yang sampaikan dokter, asupannya juga diberikan encouragement atau dorongan. Kalau Bapak mau sembuh, mari kita berdoa dulu. Nah, itu salah satu yang mungkin juga bisa saya sendiri pengalaman dulu ketika ke dokter itu ada loh suatu saat, begitu ketemu dokternya udah enakan badannya. Tambah lagi dengan nasihat dia dan mungkin hanya diberi vitamin sudah lebih sehat karena dari dalamnya juga ingin sehat. Oke. Dok, pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana untuk pasien? Ini pertanyaan dari Tara Indarjo. Ini Tara ini ibu atau mbak atau saya panggil kakak aja ya. Assalamualaikum dok, saya saya penderita tumor payudara sudah luka dan sering mengeluarkan darah
dan benjolan sudah besar sebesar kepalan tangan. Sekarang saya memakai produk One More. Nah, apakah benjolan saya bisa melunak? Karena sekarang sudah mengeras, dan apakah ditempel PNG juga di benjolan payudaranya, Dok? Terima kasih, salam hormat. Baik, sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ditempel dimanapun akan memberikan efek. Itu catatan pertama. Ya. Yang kedua, ketika ditempelkan di tempatnya, ingat ya, kita memasukkan hampir semua yang saya bicarakan adalah anti-inflamasi. What is that mean? Anti-inflamasi itu berarti anti bengkak. Anti-tumor. Tumor itu dalam bahasa awamnya adalah bengkak. Mungkin kita akan tersirat, oh ini adalah tumor jinak, tumor ganas. Tidak. Tumor dalam bahasa Latin adalah bengkak. Satu tonjolan, satu benjolan itu dikatakan sebagai tumor. Nah, yang dipertanyakan sama Ibu ini adalah bagaimana kalau di tempatnya nih yang bengkaknya, yang benjolnya itu, pasti akan sangat senang sekali. Yang tidak senang itu sel kankernya. Tolong dipahami ya. Ini sekaligus ada, karena saya langsung baca di beberapa pertanyaan, di beberapa chatting, termasuk berbicaranya efek samping. Saya orang kesehatan dipertanyakan tahu dengan efek samping. Justru ketika berbicara teknologi, pemikirannya ini akan sangat berbeda banget. Tolong disimak baik-baik. Ketika berbicara obat kimia, maka 100% sekali lagi termasuk obat kemo ya, seperti yang diceritakan sama Pak Yulis tadi, sampai membuat botak itu adalah efek samping, sampai membuat mual itu adalah efek samping yang luar biasa. Jadi obat kimia termasuk kemo, maka efek samping itu bergandengan, dia ikut dan wajib hukumnya dimonitor. Sekali lagi, wajib hukumnya dimonitor oleh Badan POM, oleh perusahaan yang punya produk itu. Pertanyaannya, ini kan khawatir banget nih. Kalau bicara efek samping khawatir banget. Tadi berharap yang keras jadi lunak. Jadi bertolak belakang sekarang. Yang satu pengen efektif melunakkan, tapi di lain pihak nanti gimana gitu loh efek sampingnya. Maka tolong simak betul-betul ketika kita bicara bukan produk medis. Kenapa saya katakan bukan produk medis? Karena isinya guarana. Karena isinya adalah Garcinia cambogia. Karena isinya adalah jahe. Mau dibandingkan antara sekarang, coba pikirkan sekarang. Jahe dibandingkan dengan obat kimia. Jahe punya anti kanker ya. Kita nggak usah mikir apa-apa deh, yang jauh-jauh. Guarana jauh, ya kan? Garcinia cambogia jauh. Kita punya jahe lah. Mau dibandingkan dengan obat kimia? Mau dipertanyakan efek sampingnya dari jahe? Tidak. Jadi efek samping atau efektivitas yang diharapkan sama Ibu tadi dengan kanker payudara, tempelkan di tempatnya silakan. Tapi jangan kaget ketika darahnya nanti ngocor lebih banyak lagi. Itu proses. Jadi saya minta buat teman-teman jadi catatan penting, ketika kita menempelkan, sekali lagi, menempelkan produk di tubuh seseorang, tolong sampaikan dari awal. Ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah part of, itu adalah bagian dari proses ke arah penyembuhan. Jadi kita tidak ada dosa, tidak ada yang ditutup-tutupi seolah-olah. Sampaikan kalau tadi nanti terjadi tidak enak atau ada sesuatu, infokan ke saya dan tidak perlu ragu. Kalau masih tetap terasa lagi, kan selesai, tinggal diangkat. Instruksikan kepada yang bersangkutan, ke klien kita, copot. Ambil air, minum air hangat yang banyak. Bukan berarti menetralisir efek samping, bukan. Karena dia sedang berproses. Setelah dicopot, jangan stop. Berikan lagi. Ingat ya, kalau tadi bundarannya seperti ini, katakanlah, maka dikurangi omivia. Kita bicara di omivia karena bunda. Atau ketika kita bicara di, terlalu besar, kecilkan lagi. Itu seni, itu arts yang bisa kita lakukan. Kita adalah pelayan kesehatan. Kita pelayan kesehatan loh, bukan semata-mata kita mempromosikan One More International. No, kita pelayan. Saya bangga banget ini sekian ratus orang yang bisa 867 luar biasa. Kita keluarga besar yang satu yang sama lain. Makanya saya bilang saya kangen dengan Mamuju, saya karena Wali Manda, saya kangen banget dengan sana. Kenapa? Karena memang tugas saya seperti ini. Besok tiba-tiba saya udah di Kota Sampit. Minggu depannya lagi saya udah di Kota Sinta. Minggu depannya lagi saya udah di Padang. Ini kekangenan saya. Ini media yang luar biasa. Media yang saya inginkan sama-sama dengan One More. Saya sudah bicara sama Mr. Turkan, saya sudah bicara sama Yigit Anti. Yuk kita ketemu.
karena teman-teman sangat ingin seperti ini gitu. Jadi kira-kira itu jawabannya. Jadi tempelkan dimanapun, payudara yang benjolnya pun tempelkan PNG-nya. Tempelkan, mau digantian juga boleh. Hari ini PNG atau jam ini PNG, 2 kali 24 jam berikutnya tempelkan Slim Style dan Omevia, silakan. Itu akan memberikan warna ke kita sebagai seniman pelayan kesehatan. Bayangkan, seni kita nantinya, orang akan bangga banget, berterima kasihnya luar biasa kepada kita. Jangan ada ragu dengan efek samping. No, efek samping tidak perlu kita ragukan. Baik, terima kasih Pak. Saya serahkan ke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke teman-teman, ini ada komentar yang sangat menarik Dok dari Bu Sundari. Saya salut Pak Dokter dengan penjelasannya. Mudah-mudahan selalu sering memberikan ilmunya supaya lebih paham. Ini bukan pertanyaan tapi satu acknowledgement, satu pengakuan bahwa apa yang disampaikan dokter ini sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Sundari atas komentarnya, dan mari kita terus promosikan, kita sampaikan ke teman-teman, ke saudara-saudara bahwa acara tiap hari Jumat itu memberikan pencerahan, memberikan harapan, memberikan kegembiraan. Itu juga sudah menjadi obat tersendiri. Mudah-mudahan teman-teman semua, lebih dari 1.000 nanti yang bisa kita masukkan dalam ruangan ini ya. Lalu ini ada komentar dari dokter atau Dr. Syarullah Mars EKM KCMT. Waduh, banyak banget gelarnya, luar biasa. Beliau minta tolong berikan pencerahan secara ilmiah. Saya sendiri garuk-garuk kepala yang sudah botak ini, mau pencerahan ilmiah seperti apa lagi ya? Kalau tadi sudah dokter sampaikan beberapa jurnal ya, mungkin apa yang bisa diberikan lagi secara ilmiah? Karena saya nggak tahu ini maksud pertanyaannya. Tolong berikan pencerahan secara ilmiah. Karena menurut saya apa yang disampaikan dokter tadi sudah banyak berdasarkan literatur yang sungguh itu sangat kaya, resourceful kalau menurut saya. Tapi silakan dokter kalau mau memberi komentar. Baik Pak Yuli, saya berpikirnya begini. Makanya itu yang saya katakan dari awal. Saya berusaha, ini adalah bahan baku, ini adalah bahan mentah, bahan dibersihkan. Jadi ketika saya katakanlah, ya, teman-teman semua punya Android, teman-teman semua punya Google, bisa googling, bisa searching. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, sederhana dulu lah, kita bicara jahe, kita bicara teh atau green tea, maka kita ingin mendapatkan pengetahuan mengenai green tea. Pengetahuan apa maksudnya? Adalah ilmiah. Lalu apa yang bagaimana ilmiahnya supaya dapat ilmiahnya? Jangan nyari kata si A, kata si B, tapi carilah PDF-nya. Kalau PDF yang didapat itu bukan kata si A, tapi di sana sudah tertulis penelitinya siapa, dari departemen apa, dari universitas apa, negara mana dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini satu kajian loh. Publikasinya jelas, sampai sekian publikasi, 108 referensi, 68 studi penelitian. Itu karena bukan kata si A, tapi publish. Jadi betul-betul sudah dipublikasikan, dan itu buat saya punya kepentingan, itu adalah memberikan suatu keyakinan. Sekali lagi, memberikan keyakinan kepada saya. Jadi siapapun yang bertanya, dengan akademisinya silakan, tapi sama-sama orientasinya ke sana. Sekarang berbicaranya adalah bagaimana dengan kemoterapi. Saya dari tahun 1989 sampai hari ini di industri farmasi. Bagaimana dengan kemoterapi dan apa hasilnya? Hasilnya adalah kesehatan atau riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan kanker di Indonesia masih meningkat. Mau bersedih silakan, tapi jangan terus-terusan bersedih. Tapi kalau kita mau ngangkat kaki kita, mau ngangkat tangan kita, mau berjalan, mau menyentuh mereka, maka bismillah, doa kita sama-sama ada, kita bantu mereka untuk berubah dari cancer menjadi kesembuhan. Pak Ilyas, ada satu kisah yang menarik banget nih, kebetulan tetangga kita di Singapura. Dia sharing dengan saya dengan kanker nasofaringnya, kanker mulut lah katakanlah. Karena awalnya adalah virus, di sini sudah nggak bisa berbicara lagi Pak. Tolong simak kan. Sudah nggak bisa berbicara karena sudah tertutup. Kalau kita melihat seperti halnya amandel, seperti apa rusaknya di dalam. Tapi ketika treatment,
dan treatmentnya tidak berbicara di conventional medicine, luar biasa Pak. Sekarang dia sudah berbicara bersih semua kansernya. Ini yang menarik. Makanya kenapa saya kejar dengan One More? Kenapa saya berani dengan One More? Ketika tadi berbicara 3 kilogram miomnya, kemudian kanker payudaranya sudah keluar, sudah terjadi perforasi. Ayo kita tambah semangat. Harus kita lawan. Kita lawan dengan ingat. Pertama yang kita lakukan, jangan kasih makan sel kanker. Jangan kasih makan miomnya. Lakukan apa yang solusi yang dilakukan tadi. Ada permintaan Pak Yus. Saya sengaja membuat dalam bahasa Inggris karena saya berpikirnya nanti ada teman-teman kita juga yang hadir. Tapi penyampaian saya kan tidak ada pakai bahasa Inggris. Ada yang kita materinya dalam bahasa Indonesia. Yang lalu diupdate saya bahasa Indonesia. Nanti saya tidak akan pakai bahasa Inggris lagi, saya akan pakai bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Yus. Lanjut Pak Yus. Oke, luar biasa teman-teman dan Pak Dokter Setio yang sangat baik hati dan murah hati. Ternyata waktunya sudah habis jam 9 ini. Tapi luar biasa teman-teman. Pada malam hari ini kita belajar banyak, masih bertahan 856 orang. Dan saya pesan kepada teman-teman, datanglah tepat waktu. Karena dari awal, dokter ini sudah langsung masuk perseneleng 4. Materinya sangat bagus sekali. Jadi sangat menyesal kalau Anda baru bergabung di tengah acara. Jadi promosikan, hadir. Biasanya kami buka itu sebelum jam 8, jam 8.20 kita sudah buka ruangannya. Sehingga jangan telat datang. Tadi ini sangat menyesal. Boleh ya dokter, di bagian akhir saya ingin sedikit menyampaikan pantun nih, pura-pura berpantun ya. Tepi sawah tumbuh semanggi, enak dimasak dengan ikan selar. Meski masih masa pandemi, ada cara loh untuk sehat dan dapat bonus dolar. Nah, teman-teman, ada banyak jenis sakit kanker. Ada kanker kolon, ada kanker breast cancer, ada kanker tulang, ada kanker getah bening, dan lain sebagainya. Tapi di masa pandemi ini teman-teman, ada begitu banyak orang yang butuh bantuan kita supaya tidak kanker kantongnya, kantong kering. Ini berbantu karena kaitannya kalau depresi itu juga membuat pikiran berat, memudahkan sel tumor juga akan bisa menjadi cancer. Teman-teman, sama dokter, silakan saya serahkan dokter untuk memberikan closing statement dokter di menit terakhir ini. Baik, terima kasih Pak Yulis. Teman-teman, sekali lagi saya bangga bersama teman-teman bisa silaturahmi, apalagi sekian banyak. Satu closing statement dari bukan saya ya, sebetulnya ini adalah mimpi saya malah. Satu obsesi dari saya sangat ingin betul-betul tidak ada yang sakit. Jadi kalimatnya adalah keras sekali. Apapun nilai akademisnya, saya ingin berusaha tidak boleh ada yang sakit. Ini closing statement. Kenapa demikian? Karena di pemikiran saya, kata sakit itu sudah saya delete. Tadi Pak Yulis berbicara omnya mikron, katakanlah positif, maka saya omnya mikron harus tidak ada. Barusan saya di laboratorium, karena penerbangan saya harus jam 3 kurang, maka saya harus nunggu dulu jam 3 kurang, karena antigen 1 kali 24 jam. Saya tunggu lagi, harus negatif. Artinya kalau saya harus negatif berarti harus tidak ada yang sakit. Jangan saya sendiri yang melakukan itu. Teman-teman, sekian ratus orang ini juga sama. Tidak boleh ada yang sakit, yuk kita sama-sama. Simple closing statement-nya Pak Yulis, tapi sangat silakan dirasakan sama teman-teman semua. Monggo Pak Yulis, silakan. Oke. Amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih dokter. Kita doakan bersama teman-temannya supaya dokter senantiasa diberikan sehat, diberikan juga keselamatan dalam perjalanan dia untuk berbagi solusi buat semakin banyak orang. Dan kita teman-teman, mari kita juga berdoa untuk orang-orang yang sedang kita bantu untuk menjadi lebih sehat. Semua kekuatan doa itu energi yang tiada hentinya. Itu juga akan membantu mereka untuk semakin sehat. Dan kata terakhir buat saya, obat terbaik itu adalah asupan hati yang bersyukur dan hati yang gembira. Dan mari kita bawakan, wartakan kegembiraan solusi teknologi transdermal ini menjadi satu jalan solusi buat orang-orang menjadi jauh lebih sehat, punya kehidupan lebih baik. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan, terutama atas banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab dokter. Dan sekarang mari kita rasakan bagaimana One More Touch Our Life itu membuat kita menjadi lebih gembira, lebih sehat, menjadi lebih optimis. Terima kasih kepada semua hadirin.
Dan terutama terima kasih kepada Dr. Setia Budi Prayitno. Terima kasih kepada Pak Muhammad Taufik dari Lombok dan juga kepada Inigo Reika yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Dan terutama terima kasih buat Anda semua teman-teman. Salam sehat. Kita datang minggu depan Dok dengan tema-tema yang jauh lebih menarik ya Dok ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita wartakan kabar gembira ini. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Semoga lain kali bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan gembira. Terima kasih untuk kembali ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua.